Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Michael Farizi dengan NIM 0801128242936. Saya merupakan mahasiswa aktif Matematika angkatan 2024. Di sini saya merupakan mahasiswa dari kelas B atau kelas genap. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan program C++ untuk menentukan untuk menentukan program untuk mengecek suatu char bisa dibagi empat. Misalnya inputnya itu 82, outputnya ya. Karena ada kemungkinan kombinasi 28 yang bisa dibagi dengan 4. Soal ini sama dengan pembagian 25. Jadi di sini nanti akan membuat jika dia tuh habis dibagi 4. Dan juga ada kemungkinan lainkah dia mempunyai untuk dia habis dibagi 24. Gitu. Nah, jadi yang pertama itu itu menggunakan yang lo ialah header pada umumnya yaitu input iframe. Nah, setelah itu kita menggunakan using namespace std. Nah, di sini kan kita kan di sini untuk flowchartnya itu kita kan menggunakan tiga nih. Yang pertama itu fungsi main, yang kedua itu fungsi hitung panjang, yang ketiga itu fungsi rekursif, dan yang keempat itu fungsi balik angka. Nah, di sini kita pertama itu yaitu kita membuat dari fungsi mainnya terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan integer main. Nah, yang pertama itu kita tuh harus menginput data yang akan memasuki untuk ke dalam data yang tersebut. Yaitu kita menggunakan integernya itu n atau variabel itu variabel n. Setelah itu kita kita buat dulu untuk menginput misal di layar tuh kita untuk bisa menginput datanya itu terlebih dahulu yaitu masukkan masukkan angka atau angka berapapun yang mau digunakan gitu. Nah, setelah itu singkatnya itu kita menggunakan n atau variabel n. Nah, selanjutnya itu kita akan masukin untuk jika rekursifnya itu rekursif rekursif if rekursif n,0. Di sini kita menggunakan char ya. Jadi di sini itu sama dengan. Nah, jadi di sini kita akan bikin ini ya. Nah, jika dia ya, maka dia akan cetak ya gitu. Nah, si out ya. Nah, selanjutnya biar rapi underline. Nah, selanjutnya jika jika dia dan kita kan menggunakan pernyataan kondisi. Berarti pernyataan kondisi itu ada if sama else. Jadi kita menggunakan else. Else-nya itu ya kita cetak tidak. Si out tidak. Nah, untuk di bagian data, untuk di bagian data, untuk di enggak di sininya, oh di sininya belum. Kita cek lagi dulu. Jika dia tidak, dia akan bikin terlebih dahulu. Jadi dibalik, dibalik itu, ini kan angkanya akan dibalik gitu maksudnya. Jadi sama dengan balik angka, kita bikin aja angka dibalik, dibalik. Ini buka kurung. N. Ini juga kita bisa bikin juga dia jadinya dia nanti akan masuk ke data integer yang selanjutnya atau di bagian rekursif lainnya gitu. Nah, ini kita bikin lagi if buka kurung. Nah, jika dia rekursifnya itu n koma eh angka dibalik koma nol nol dan dia akan sama dengan ya, maka dia akan mencetak jika dia benar dia akan mencetak ya atau out ya. Nah,
Nah, jika dia tidak sesuai dengan rekursif yang di atas ini atau pernyataan kondisi yang atasnya, dia akan mencetak tidak. See out, see out, tidak. Nah, selanjutnya ini untuk pernyataan pernyataan interjementnya. Nah, di sini kita akan membuat untuk pernyataan hitung panjangnya terlebih dahulu karena kita akan menghitung panjangnya terlebih dahulu. Jadi di sini kita menggunakan integer hitung panjang. Panjang. Nah, di dalam sininya itu kita akan menggunakan string angka. Angkanya itu setelah itu koma integer. Nah, i-nya itu akan sama dengan nol. Nah, atau dimulai dari nol. Setelah itu enter, kita buka kurung kurawal. Nah, selanjutnya kita bikin juga pernyataan kondisi karena kita akan menggunakan function dari function rekursif. Jadi function rekursif itu kita akan menggunakan if. Nah, jadi kita menggunakan if dari angka ini, angka ini. Nah, di sini kita menggunakan array dari i atau indeks i. Itu jika dia sama dengan dia kan kita kan bikin ini. Nah, dia akan mencetak jika itu iya, jika dia itu iya, dia akan mencetak atau return i, nilai i tersebut. Return i. Nah, jika tidak, dia akan mencetak return dari hitung panjang ini, hitung panjang ini, dia akan i-nya itu akan ditambah dengan satu. Atau yang lebih kita kenal untuk di for itu i plus plus. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pernyataan yang kedua, itu seperti ini. Yang nggak tahu rekursif yang kedua itu seperti ini. Nah, selanjutnya itu kita akan menghitung integer dari rekursif. Nah, pertama itu kita kita akan menentukan apakah dia angkanya itu rekursif atau tidak. Nah, itu. Jadi yang pertama, kita akan masukin dulu. Ini, oh ya, dikit. Ini untuk rekursif itu kita menggunakan string. Rekursif, rekursif. Nah, di rekursif ini, itu kita menggunakan stringnya itu, seperti tadi, stringnya itu angka tadi. Stringnya itu angka. Selanjutnya, kita akan menggunakan juga integer dari i. Nah, tapi ini i-nya itu nggak dimulai dari nol. Jadi kura-kura awal, buka. Nah, kita bikin dulu, kita bikin integer dari, kita masukin dulu panjangnya ini. Panjang itu sama dengan dari rekursif ini. Atau hitung panjang tadi. Hitung panjang tadi kita masukin ke variabel panjang. Panjang. Tapi untuk dalamnya atau indeksnya itu kita hanya menggunakan angka. Nah, selanjutnya, karena kita menggunakan function dari rekursif, jadi kita menggunakan pernyataan kondisi atau if. Jadi if i-nya itu lebih dari sama dengan panjang, jika dia memenuhi syarat dari i-nya itu lebih dari sama dengan panjang, maka dia akan mencetak return tidak. Return tidak. Nah, seperti ini. Nah, jika dia salah atau tidak, maka dia akan mencetak dari, oh, di sini kita menggunakan if lagi dulu di atasnya. Jadi kita akan menggunakan lebih dari dua pernyataan kondisi. If-nya tuh i plus satu kurang dari panjang
kurang dari panjang, dan dan angkanya ini, angka ini atau angka yang indeks I tadi itu akan dikurangin dengan yang di bagian ini tadi, nol. Oh, jika dia nol. Nah, selanjutnya yang di bagian dalamnya ini dia akan dikali dengan 10. Selanjutnya akan ditambah dengan angka ini, angka ini I plus 1 dikurang, oh ini yang lupa tutup, I plus 1 dikurang tadi yang tadi nol tadi, jadi dia tuh sama, jadi dia tuh sama nih nol. Nah, selanjutnya yang ini yang enggak. Nah, selanjutnya jika sudah seperti ini, kita gunakan lagi untuk yang di akhirnya. Nah, seperti ini kita gunakan lagi modulus dari 4. Dari 4. Selanjutnya, ini sama dengan nol. Nah, jika dia memenuhi syarat, dia akan mencetak returnnya itu ya. Hmm. Nah, selanjutnya, jika tidak dari kedua-duanya, maka dia akan mencetak atau else dari return rekursif, tak kurung, angka itu akan I-nya plus. Jadi dia akan terus plus 1. Nah, seperti ini, titik koma. Nah, ini untuk bagian yang rekursif. Jadi kita akan bikin lagi yang ketiga, yaitu bagian balik angka. Balik angka. Nah, jadi kita balik angka ini, itu tetap menggunakan string, karena kita kan menggunakan char. Balik. Oh, kita di sini kan tadi kan menggunakan angka dibalik. Jadi di sini juga kita menggunakan angka dibalik. Angka dibalik itu untuk kurung dalamnya itu kita menggunakan string dari angka. Karena kita kan menggunakan angka kan. Angka itu dan integer itu, I-nya itu dimulai lagi dari nol. Nah, kita buka kurung terawal. Jadi, kita kan di sini kan menggunakan integer lagi. Jadi, integernya itu akan sama seperti yang di atas. Jadi, panjangnya itu, karena kita kan nggak menggunakan global atau call by reference. Call by reference-nya. Tuh. Jadi, kita harus mengisi ulang terus-menerus. Hitung panjang dari angka itu sendiri. Nah, selanjutnya, kita akan menggunakan penilaian kondisi. Jadi, if I-nya itu lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan panjangnya itu dibagi dua, bagi dua. Jika iya, dia akan mencetak angka itu sendiri. Jadi dia akan mencetak angka itu, angka. Nah, selanjutnya jika tidak, dia akan masuk ke program lainnya. Nah, ini kan kita akan menggunakan char. Jadi hitung ini itu akan sama dengan angka tadi, angka yang kita bikin array, array. Nah, ini di bagian perulangan, di bagian pertukaran variabelnya. Jadi ini angka. Nah, di sini kita bikin lagi angka dari I itu sama dengan dari angka panjang dikurang I dikurang 1. Nah, hanya itu kita bikin juga angka panjang dikurang
Ini kan dari variabelnya kan sudah ada semua, jadi tinggal dibalik doang sama dengan hitung. Jadi dia akan melakukan perulangan atau akan melakukan pertukaran sampai yang dimau. Nah, selanjutnya selesai. Nah, tinggal kita run. Oh, ada yang kelupaan titik koma. Nah, di sini jangan lupa titik koma. Selanjutnya 12. Benar? Nggak benar? Oh, maksudnya itu di sini kan titik koma tadi. Apa lagi salah? Baik, di sini kita tinggal run untuk run. Nah, kita masukkan angka. Misalnya tadi kan 82 nih. Kita masukkan 82. Dan dia akan mencetak ya. Karena 82 ada kemungkinan dia akan menjadi angka 28. Dan itu bisa dibagi 4. Gitu. Jadi, mungkin untuk bagian flowchartnya itu seperti ini. Untuk bagian pseudocode-nya seperti ini. Jadi dia perlu banyak data. Perlu 4 integer. Jadi yang tiga itu akan dikasih kotak karena itu bukan main atau utama. Bagian script program kayak gini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.